Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lutfi Syafrul Husni, saya mahasiswa Fakultas Hukum. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan Portugal, antara pendekatan pemidanaan dan juga rehabilitasi. Tema ini saya pilih karena narkotika merupakan salah satu masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Dampaknya tidak hanya merugikan individu yang menggunakannya, tetapi juga keluarga, masyarakat, bahkan negara. Menariknya, setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menangani persoalan narkotika. Ada negara yang menggunakan pendekatan pidana yang keras, ada juga yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan juga pendekatan kesehatan. Indonesia dan Portugal merupakan contoh yang menarik untuk dibandingkan karena keduanya memiliki kebijakan yang berbeda meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu mengurangi penyalahgunaan narkotika dan melindungi masyarakat. Nah, pada podcast ini saya akan membahas pengertian perbandingan hukum pidana, kebijakan Indonesia, kebijakan Portugal, teori pemidanaan yang digunakan, serta analisis mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Yang pertama ialah, apa itu perbandingan hukum pidana? Sebelum membahas kedua negara tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami nih, apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum pidana. Secara sederhana, perbandingan hukum pidana adalah metode yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum pidana antara satu negara dengan negara yang lainnya. Tujuannya bukan hanya untuk menentukan negara yang mana paling baik atau paling yang buruk. Tujuan utamanya adalah mempelajari persamaan perbedaan yang ada, sehingga dapat ditemukan solusi atau pembaruan hukum yang lebih efektif. Nah, dalam hukum dunia modern, perbandingan hukum memiliki peran yang sangat penting nih. Banyak negara melakukan reformasi hukum setelah mempelajari pengalaman negara lain. Sebagai contohnya nih, ketika suatu negara mengalami masalah narkotika, korupsi, atau kejahatan cyber, negara tersebut dapat melihat bagaimana negara lain menghadapi masalah yang sama. Dengan demikian, perbandingan hukum menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga nih. Yang kedua ialah latar belakang masalah narkotika. Mengapa narkotika menjadi isu yang sangat penting? Karena narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan sosial, ekonomi, dan juga keamanan. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan kerusakan kesehatan fisik maupun mental, meningkatnya angka kriminalitas, serta menurunnya produktivitas masyarakat. Banyak nih negara mengeluarkan anggaran yang besar untuk menangani dampak penyalahgunaan narkoba. Karena itu, muncul pertanyaan penting. Apakah penyalahgunaan narkotika harus ditangani dengan hukuman yang berat? Ataukah harus ditangani melalui rehabilitasi dan pendekatan kesehatan? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi dasar perbedaan kebijakan antara Indonesia dan juga Portugal. Yang ketiga nih, sistem hukum pidana narkotika di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan mengenai narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, mulai dari penggunaan, kepemilikan, penyimpanan, produksi, hingga peredaran gelap narkotika. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kebijakan yang cukup tegas terhadap tindak pidana narkotika. Bagi bandar dan pengedar narkotika, ancaman pidananya sangat berat. Dalam keadaan tertentu, bahkan dapat dikenakan pidana mati. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang sangat mengancam masa depan bangsa. Pemerintah juga beranggapan bahwa hukuman yang berat diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan nih. Salah satunya adalah banyak penggunaan narkotika yang sebenarnya merupakan pencandu atau korban ketergantungan yang sangat berat. Ketika mereka diproses secara pidana dan ditempatkan di lembaga permasyarakatan, proses pemulihan tidak selalu berjalan dengan baik nih. Selain itu,
kondisi lapas yang over kapasitas sering menjadi perhatian. Karena itulah muncul perdebatan mengenai apakah pengguna narkotika sebaiknya dipidana atau direhabilitasi. Yang keempat ialah sistem hukum Portugal. Nah, sekarang kita beralih dari Indonesia ke Portugal. Portugal sering menjadi contoh ketika membahas kebijakan narkotika karena negara tersebut melakukan reformasi besar pada tahun 2001. Sebelum reformasi dilakukan, Portugal menghadapi masalah narkotika yang cukup serius. Tingkat penggunaan narkotikanya itu sangat tinggi, kasus overdosis meningkat, penyebaran penyakit melalui penggunaan jarum suntik juga menjadi masalah besar nih bagi mereka. Nah, pada saat itu, pemerintah Portugal ini menyadari nih bahwa pendekatan pidana yang selama ini diterapkan belum memberikan hasil yang sangat memuaskan. Karena itu, mereka melakukan kebijakan. Yang perlu dipahami adalah Portugal tidak melegalkan narkotika. Produksi, perdagangan, dan peredaran narkotika tetap dilarang. Nah, yang berubah adalah cara negara memperlakukan penggunaan narkotika. Pengguna dalam jumlah tertentu tidak langsung diproses sebagai pelaku tindak pidana. Mereka lebih diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi dan juga bantuan kesehatan. Pemerintah Portugal beranggapan bahwa pecandu narkotika merupakan individu yang membutuhkan pertolongan. Pendekatan inilah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan membantu pengguna kembali menjalani kehidupan yang normal. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering ingin kita ajukan. Contohnya nih seperti, apakah Portugal berarti membebaskan semua pengguna narkotika? Yaitu, jawabannya ialah tidak. Portugal tetap memiliki aturan dan pengawasan yang ketat. Pengguna tetap dapat dikenakan tindakan administratif dan diwajibkan mengikuti program tertentu. Jadi, bukan berarti pengguna narkotika dianggap bebas atau tidak berbahaya nih. Yang berubah hanyalah pendekatan yang digunakan, yaitu lebih mengutamakan rehabilitasi daripada penjara. Perbandingan yang kedua nih, jika dibandingkan, terdapat beberapa perbedaan penting. Pertama, dari segi pendekatan. Nah, Indonesia lebih menekankan pendekatan pemidanaan, sedangkan Portugal lebih menekankan pendekatan kesehatan. Nah, kedua negara ini, dari segi tujuan jangka pendek, Indonesia berusaha memberikan efek jerah kepada pelakunya nih. Portugal berusaha mengurangi dampak buruk ketergantungan dari penggunanya juga. Nah, yang ketiga ialah dari segi penggunaan narkotikanya. Di Indonesia, pengguna dapat diproses secara pidana. Di Portugal, pengguna lebih diarahkan kepada rehabilitasi. Namun, keduanya ini tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari dampak narkotika. Nah, masuk kita yang kelima ialah teori pemidanaan. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pemidanaan yang dapat digunakan dalam menganalisis kebijakan kedua negara tersebut. Teori pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini, seseorang harus dihukum karena telah melakukan kejahatan. Hukuman merupakan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Nah, teori kedua adalah teori relatif atau teori pencegahan. Teori ini menekankan bahwa hukuman diberikan untuk mencegah kejahatan terjadi di masa depan. Teori ketiga adalah teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan juga pencegahan. Sedangkan teori rehabilitasi menekankan bahwa pelaku harus diperbaiki agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik nih. Jika dianalisis, Indonesia lebih dekat dengan teori pembalasan dan juga pencegahan. Nah, Portugal dia lebih dekat dengan teori rehabilitasi. Nah, menurut analisis pribadi saya nih, menurut saya kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Indonesia sangat tepat apabila menerapkan hukuman berat terhadap bandar dan juga pengedar narkotika. Hal ini karena mereka memperoleh keuntungan dari aktivitas yang merusak kehidupan banyak orang. Namun terhadap pengguna yang benar-benar merupakan pecandu, pendekatan rehabilitasi juga perlu diperkuat. Sementara itu, Portugal ini, dia menunjukkan bahwa pendekatan kesehatan dapat menjadi
salah satu alternatif dalam menangani masalah ketergantungan narkotika. Akan tetapi, kebijakan Portugal juga tidak dapat langsung diterapkan begitu saja di Indonesia karena kondisi sosial dan budaya kedua negara tersebut sangatlah berbeda. Nah, oleh karena itulah menurut saya yang paling tepat adalah mengambil sisi positif dari kedua sistem tersebut. Indonesia tetap tegas terhadap bandar dan juga pengedarnya, tetapi lebih memperluas akses rehabilitasi bagi pengguna yang memang betul-betul membutuhkan pemulihan. Mungkin ada nih terlintas lagi di benak kita, apakah Indonesia perlu meniru Portugal sepenuhnya? Kalau menurut saya tidak. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Sistem hukum yang berhasil di suatu negara belum tentu berhasil diterapkan di negara lain. Namun, Indonesia dapat mempelajari pengalaman Portugal dan juga mengambil bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mengapa Portugal melakukan reformasi hukum narkotika? Nah, sebelum kita membandingkan kedua negara lebih jauh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa Portugal melakukan perubahan kebijakan yang cukup besar pada tahun 2001. Hal ini penting karena kebijakan yang diterapkan Portugal tidak muncul begitu saja. Pada akhir tahun 1990-an, Portugal menghadapi permasalahan narkotika yang cukup serius. Jumlah pengguna narkotika meningkat secara signifikan. Kasus ketergantungan narkotika menjadi masalah sosial yang besar. Selain itu, angka kematian akibat overdosis juga meningkat. Pemerintah Portugal melihat bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada pemindanaan ternyata belum mampu menyelesaikan akar masalah. Meskipun banyak pengguna di proses secara hukum, jumlah pengguna tidak berkurang secara signifikan. Akhirnya, pemerintah Portugal mulai mengubah cara pandang terhadap penyalahgunaan narkotika. Mereka mulai membedakan antara bandar narkotika dan juga pengguna narkotika. Nah, bandar narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus benar-benar ditindak tegas. Namun, penggunanya ini, khususnya yang mengalami ketergantungan, dipandang sebagai orang yang membutuhkan bantuan medis dan juga psikologis. Inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya reformasi kebijakan narkotika di Portugal. Menurut saya, bagian ini menarik karena menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat statis. Hukum dapat berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, ketika suatu kebijakan dianggap tidak efektif, negara dapat mencari pendekatan yang lain yang dianggap lebih sesuai. Contoh kasus yang hipotesis, agar lebih mudah dipahami. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana aja. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang terpengaruh lingkungan, pergaulan, dan mulai menggunakan narkotika. Mahasiswa tersebut bukan bandar. Dia tidak menjual narkotika, ia hanya menggunakan narkotika karena terpengaruh lingkungan dan akhirnya mengalami ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Nah, dalam pendekatan yang lebih menitik beratkan pemidanaan, mahasiswa tersebut dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana. Akibatnya, ia harus menjalani proses hukum yang panjang. Kemungkinan juga harus menjalani pidana atau tindakan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dalam pendekatan rehabilitasi seperti yang diterapkan Portugal, fokus utama bukanlah menghukum mahasiswa tersebut. Fokus utamanya adalah membantu mahasiswa tersebut keluar dari ketergantungan dia gitu. Mahasiswa tersebut akan mendapatkan pendampingan, rehabilitasi, dan juga pengawasan. Tujuannya agar ia dapat kembali menjalani kehidupan yang normal. Dari contoh sederhana ini, kita dapat melihat bahwa perbedaan utama kedua sistem bukan terletak pada sikap terhadap narkotika. Kedua negara sama-sama menganggap narkotika ini sangatlah berbahaya. Yang berbeda adalah cara memperlakukan pengguna narkotika tersebut. Nah, menurut saya, contoh seperti ini penting karena seringkali masyarakat menganggap semua dan pengedar berada dalam posisi yang sama. Padahal dalam kenyataannya, terdapat perbedaan yang cukup besar. Nah,
eh, analisis nih berdasarkan tujuan pemidanaan. Selain teori pemidanaan, kita juga melihat persoalan ini dari sudut tujuan pemidanaan. Secara umum, tujuan pemidanaan meliputi berbagai hal. Pertama adalah pembalasan. Nah, kedua adalah pencegahan. Ketiga adalah perlindungan masyarakat. Keempat adalah perbaikan pelaku nih. Nah, dalam konteks Indonesia, tujuan pemidanaan yang sering terlihat adalah perlindungan masyarakat dan juga pencegahan. Negara ingin menunjukkan bahwa narkotika merupakan kejahatan serius, sehingga perlu diberikan sanksi yang sangat tegas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat itu tidak melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan dalam konteks Portugal, tujuan yang lebih menonjol adalah perbaikan pelaku. Negara berusaha membantu pengguna agar dapat keluar dari ketergantungan, kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Menurut saya, kedua tujuan tersebut sebenarnya sama-sama penting nih. Masyarakat memang perlu dilindungi dari bahaya narkotika, namun pada saat yang sama, pengguna yang benar-benar mengalami ketergantungan juga perlu mendapatkan kesempatan untuk pulih. Nah, karena itulah pendekatan yang seimbang menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Dan juga pendapat pribadi saya sebagai mahasiswa hukum, saya melihat bahwa perdebatan mengenai narkotika bukan hanya persoalan menghukum atau tidak menghukum. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dalam teori hukum dikenal 3 tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Nah, jika hanya berfokus pada hukuman yang berat, mungkin kepastian hukum dapat tercapai. Namun, belum tentu kemanfaatan bagi pelaku dan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, jika hanya berfokus pada rehabilitasi, mungkin muncul kekhawatiran bahwa efek jera menjadi berkurang. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu memilih salah satu secara ekstrim. Indonesia dapat tegas terhadap bandar dan pengedar narkotika karena mereka merupakan sumber utama peredaran narkotika. Nah, namun terhadap pengguna yang benar-benar merupakan korban ketergantungan, pendekatan rehabilitasi dapat diperluas. Dengan cara tersebut, tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan dapat berjalan secara seimbang. Nah, kesimpulannya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan juga Portugal memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi penyalahgunaan narkotika dan juga melindungi masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Indonesia lebih menekankan pemidanaan dan juga efek jera. Portugal lebih menekankan rehabilitasi dan juga pemulihan. Nah, melalui perbandingan hukum pidana, kita dapat memahami bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana hukum dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Demikianlah podcast perbandingan hukum pidana yang telah sampaikan terkait perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan juga Portugal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.